Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Skanda 1, Bab 1, Sloka 3. Pertanyaan oleh para resi. Nigama kalpataram galitang phalang Sukha mukat amrita dravasang yutam Pibata bhagavatang rasa malayam Muhur ahura sika bui baukaha. Wahai orang yang ahli dan banyak berpikir, nikmatilah Srimad Bhagavatam, buah matang dari pohon sastra Weda yang dapat memenuhi segala keinginan. Srimad Bhagavatam disabdakan dari bibir Sri Sukadewa Goswami. Karena itu, buah tersebut semakin penuh rasa enak. Walaupun sari madunya bisa dinikmati oleh semua orang, termasuk insan yang sudah mencapai pembebasan. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia Srila Prabhupada. Dalam 2 sloka tadi telah dibuktikan dengan jelas bahwa Srimad Bhagavatam adalah sastra agung yang melampaui semua kitab Weda lainnya karena sifat transendentalnya. Srimad Bhagavatam melampaui segala hal material dan pengetahuan material. Dalam sloka ini dinyatakan bahwa Srimad Bhagavatam bukan hanya sastra tertinggi, namun merupakan buah matang dari semua kitab Weda. Jika kita mempertimbangkan segala hal tersebut, maka disimpulkan bahwa mendengar dengan sabar dan sungguh-sungguh pastilah sangat diperlukan. Seseorang harus menerima amanat dan pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Srimad Bhagavatam dengan rasa hormat yang besar dan penuh perhatian. Kitab-kitab Weda diibaratkan pohon yang dapat memenuhi segala keinginan. Karena Weda mengandung semua hal yang dapat diketahui oleh manusia. Weda bersangkut paut dengan material dan keinsapan rohani. Weda berisikan prinsip-prinsip teratur pengetahuan mengenai persoalan sosial, politik, keagamaan, ekonomi, militer, kedokteran, kimia, fisika, dan metafisika, serta segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memelihara jiwa dan raga. Di atas semua hal tersebut adalah adanya petunjuk-petunjuk khusus bagi keinsapan spiritual. Pengetahuan yang teratur menyangkut pengetahuan entitas hidup secara bertahap sampai tingkat transendental. Keinsapan spiritual tertinggi ialah pengetahuan bahwa personalitas Tuhan yang Maha Esa adalah sumber semua rasa rohani atau rasa. Setiap entitas hidup, mulai dari Brahma, makhluk hidup pertama yang dilahirkan di dunia materi, sampai dengan semut yang kecil, ingin menikmati sejenis rasa yang berasal dari perasaan indera. Kesenangan indera itu disebut dengan istilah berbagai rasa. Ada berbagai jenis rasa tersebut. Dalam kitab suci yang diwahyukan, 12 jenis rasa terbilang. 1. Raudra atau amarah. 2. Adbhuta atau takjub. 3. Sringgara, cinta antara kekasih. 4. Hasya, gurauan. 5. Wira, kekesatriaan. 6. Daya, murah hati. 7. Dasya, pengabdian. 8. Sankhya, persahabatan. 9. Bhayanaka, ketakutan. 10. Bibhatsa, terguncang. 11. Santa, netral. 12. Vatsalya, kasih sayang sebagai orang tua. Semua total dari semua rasa-rasa ini disebut kasih sayang atau cinta. Terutama tanda-tanda cinta kasih tersebut diperlihatkan dalam pemujian, pelayanan, persahabatan, kasih sayang sebagai orang tua, dan cinta antara kekasih atau pacar. Apabila 5 unsur tersebut tidak ada cinta secara tidak langsung dalam amarah, rasa takjub, gurauan, kekesatriaan, takut, terguncang, dan sebagainya. Misalnya, kalau seorang pria mencintai seorang wanita, maka rasa itu disebut cinta antara kekasih.
Namun apabila afair cinta tersebut terganggu, mungkin ada rasa heran, marah, terguncang, atau bahkan rasa takut. Kadang-kadang hubungan cinta antara dua insan berakhir dalam pembunuhan yang mengerikan. Berbagai rasa tersebut diperlihatkan antara sesama manusia dan antara binatang dan binatang lain. Tidak mungkin ada pertukaran atau rasa antara manusia dan binatang, atau antara manusia dan jenis kehidupan lain di dunia fana ini. Ada pertukaran rasa antara insan-insan dari jenis kehidupan yang sama. Namun, roh-roh mempunyai sifat-sifat sama seperti Tuhan yang Maha Esa. Karena itu pada awalnya, ada pertukaran berbagai rasa tersebut antara makhluk hidup yang bersifat rohani dan keseluruhan rohani. Pertukaran rasa rohani atau rasa tersebut diperlihatkan sepenuhnya dalam kehidupan rohani antara makhluk hidup dan Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, personalitas Tuhan Yang Maha Esa dideskripsikan dalam Sruti Mantra, doa-doa pujian Weda, sebagai sumber segala rasa. Apabila seorang bergaul dengan Tuhan Yang Maha Esa dan terjadi pertukaran rasa dengan Tuhan menurut kedudukan dasarnya, maka makhluk hidup itu sungguh-sungguh bahagia. Sruti mantra tersebut menunjukkan bahwa setiap makhluk hidup mempunyai kedudukan dasarnya yang dibekali dengan jenis rasa tertentu untuk ditukar dengan personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Rasa utama tersebut hanya dialami sepenuhnya dalam keadaan setelah mencapai pembebasan. Dalam kehidupan duniawi, rasa dialami dalam bentuk yang terbalik, yang bersifat sementara. Karena itu, berbagai rasa di dunia fana diperlihatkan dalam bentuk duniawi sebagai raudra atau amarah dan sebagainya. Karena itu, orang yang mencapai pengetahuan sempurna tentang berbagai rasa yang merupakan prinsip-prinsip dasar kegiatan dapat mengerti perwujudan-perwujudan palsu dari rasa-rasa yang asli yang direfleksikan dalam dunia material. Cendekiawan yang berpengetahuan tinggi berusaha menikmati rasa sejati dalam bentuk rohani. Pada mulanya dia ingin menyatu dengan Yang Maha Kuasa. Dengan demikian, rohaniawan-rohaniawan yang kurang cerdas tidak dapat melampaui pengertian menyatu dengan keseluruhan rohani tersebut, tanpa mengetahui tentang berbagai macam rasa. Dalam sloka ini dinyatakan secara pasti bahwa rasa rohani yang dinikmati bahkan pada tahap setelah mencapai pembebasan sekalipun dapat dialami dalam sastra Srimad Bhagavatam, karena sastra itu adalah buah matang dari semua pengetahuan Weda. Kalau kita mendengar sastra transendental tersebut dengan sungguh-sungguh, maka kita dapat mencapai kebahagiaan sempurna yang kita inginkan. Namun kita harus sangat berhati-hati untuk mendengar dari sumber yang benar. Srimad Bhagavatam diterima secara tepat dari sumber yang benar. Srimad Bhagavatam dibawa oleh Narada Muni dari dunia rohani dan diberikan kepada murid Narada, Sri Vyasadeva. Sri Vyasadeva kemudian menyampaikan amanat tersebut kepada putranya, Srila Sukadewa Goswami. Srila Sukadewa Goswami menyampaikan amanat tersebut kepada Maharaja Pariksit hanya 7 hari sebelum Maharaja meninggal dunia. Srila Sukadewa Goswami adalah roh yang sudah mencapai pembebasan, bahkan sejak kelahirannya. Beliau sudah mencapai pembebasan sejak berada di dalam kandungan ibunya dan tidak menjalani pendidikan rohani apapun setelah dilahirkan. Tidak ada orang yang memiliki kualifikasi pada saat dia dilahirkan, baik dalam pengertian duniawi maupun rohani. Tetapi oleh karena Sri Sukadewa Goswami adalah roh yang sudah mencapai pembebasan secara sempurna, dia tidak diharuskan menjalani proses perkembangan untuk mencapai keinsapan rohani. Walaupun Sri Sukadewa Goswami orang yang sudah mencapai pembebasan sempurna dan mantap dalam kedudukan rohaninya di atas 3 sifat alam, beliau tertarik kepada rasa rohani personalitas Tuhan Yang Maha Esa yang dipuji oleh roh-roh yang sudah mencapai pembebasan daripada bagi orang-orang duniawi. Tuhan sudah tentu bukan tanpa sifat personal, sebab rasa rohani hanya mungkin dijalankan dengan seseorang. Dalam Srimad Bhagavatam, kegiatan rohani Tuhan diceritakan dan cerita tersebut digambarkan secara sistematis oleh Srila Sukadewa Goswami. Dengan demikian,
Pokok tersebut menarik hati semua golongan orang, termasuk orang yang mencari pembebasan dan orang yang ingin menyatu dengan keseluruhan yang maha tinggi. Dalam bahasa Sanskerta, burung parkit juga disebut suka. Apabila buah matang dipotong oleh paruh burung tersebut, buah itu bertambah manis. Buah weda yang matang dalam pengetahuan disabdakan melalui bibir Srila Sukadeva Goswami yang diumpamakan sebagai burung parkit, bukan karena beliau sanggup membaca Bhagavatam persis sebagaimana beliau mendengarnya dari ayahnya yang bijaksana, melainkan karena beliau sanggup menyampaikan karya tersebut dengan cara yang akan menarik hati semua golongan manusia. Pokok persoalan disampaikan sedemikian rupa melalui bibir Srila Sukadeva Goswami sehingga pendengar yang tulus hati yang mendengar secara sungguh-sungguh dapat segera menikmati rasa-rasa rohani yang berbeda dari rasa-rasa yang terbalik di dalam dunia materi. Buah matang tidak dijatuhkan secara tiba-tiba dari planet tertinggi, Krishna Loka, melainkan buah itu sudah turun secara teliti melalui rangkaian garis perguruan tanpa diubah maupun pengacauan. Orang bodoh yang tidak dalam garis perguruan rohani melakukan kekilafan-kekilafan yang besar dengan mencoba memahami rasa rohani tertinggi yang dikenal sebagai tarian rasa tanpa mengikuti jejak Sukadeva Goswami yang menyampaikan buah matang tersebut dengan sangat hati-hati melalui tahap-tahap keinsapan rohani. Seseorang harus cukup cerdas untuk mengetahui kedudukan Srimad Bhagavatam dengan memikirkan tokoh-tokoh seperti Sukadeva Goswami yang menangani persoalan itu dengan begitu hati-hati. Proses garis perguruan guru-guru spiritual dalam perguruan Bhagavatam mengisyaratkan bahwa pada masa depan pula Srimad Bhagavatam harus dimengerti dari orang yang benar-benar mewakili Srila Sukadeva Goswami. Orang yang mengambil profesi dari membaca Srimad Bhagavatam sebagai suatu bisnis secara tidak sah pastilah bukan wakil Sukadeva Goswami. Orang seperti itu hanya berusaha untuk mencari nafkah. Karena itu, hendaknya orang menghindari mendengar ceramah-ceramah dari orang yang mengambil profesi seperti itu. Orang tersebut biasanya mulai membacakan bagian yang paling rahasia dalam Srimad Bhagavatam tanpa menjalankan proses bertahap untuk mengerti persoalan yang penting tersebut. Pada umumnya, mereka langsung membahas soal tarian rasa yang disalah mengertikan oleh golongan manusia yang bodoh. Beberapa di antaranya menganggap tarian tersebut asusila, sedangkan orang lain berusaha menutupinya dengan tafsiran-tafsiran pribadinya yang bodoh. Mereka sama sekali tidak ingin mengikuti jejak Srila Sukadeva Goswami. Karena itu, kita harus menyimpulkan bahwa orang yang mempelajari rasa dengan serius hendaknya menerima amanat Bhagavatam dalam rangkaian garis perguruan dari Srila Sukadeva Goswami. Srila Sukadeva Goswami menguraikan Bhagavatam dari permulaannya bukan secara seenaknya untuk memuaskan orang-orang duniawi yang hanya memiliki pengetahuan yang amat sedikit di bidang ilmu pengetahuan spiritual. Srimad Bhagavatam disampaikan dengan begitu teliti agar orang yang tulus dan serius dapat segera menikmati buah matang pengetahuan Weda hanya dengan meminum sari madu melalui bibir Sukadeva Goswami atau wakilnya yang dapat dipercaya. Demikian selesai penjelasan dari Skanda 1, Jilid 1, Bab 1, Sloka 3. Pertanyaan oleh para resi.